Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Ibu Anissa Farida Muti dalam mata kuliah Interaksi Obat. Nah, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas ke topik kedua dari mata kuliah ini. Jadi kalau yang kemarin yang pertama kita sudah eh, belajar bersama ya tentang pengantar interaksi obat, di mana di situ ada definisi, ada obat objek dan obat presipitan, ada faktor-faktor apa saja sih yang menjadi predisposisi interaksi obat, dan juga beberapa contoh-contoh sederhana ya mekanisme interaksi obat, serta yang paling penting adalah manajemen interaksi obatnya. Nah, di topik kali ini kita akan membahas topik mengenai drug interaction checker. Tujuan pembelajaran dari perkuliahan di topik ini adalah supaya nantinya diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang apa saja sih jenis-jenis drug interaction checker yang bisa digunakan, cara menggunakannya, dan bagaimana cara menginterpretasikan hasil pada drug interaction checker yang sudah tersedia. Baik ya, jadi ketika kita bicara tentang interaksi obat, ya, yang kita hubungkan tentunya dengan kompetensi dan kapabilitas kita sebagai farmasi, tentunya sangat penting sekali peran kita, ya. Peran farmasi dalam interaksi obat itu adalah mengidentifikasi terjadinya interaksi obat. Baik interaksi obat yang belum terjadi atau yang sifatnya potensial, maupun yang merupakan interaksi obat yang sifatnya aktual. Ya, nah kalau memang ada interaksi obat yang potensial, maka kita sebagai farmasi harus mampu untuk mencegah. Nah, jangan sampai interaksi obat yang sudah ditelaah sebagai interaksi yang potensial tadi bisa menjadi interaksi obat yang aktual pada pasien. Dan kalaupun memang ada pasien yang sudah mengalami interaksi obat yang aktual, maka kita sebagai farmasi juga harus secara cepat dan sigap menyelesaikan masalah yang terjadi. Ya, bagaimana kita manage interaksi obat itu, itu adalah tanggung jawab ya dan kewajiban kita sebagai farmasi. Nah, dalam kaitannya dengan peran ini, karena kita memang dituntut untuk cepat dan tanggap mengidentifikasi interaksi obat, maka kita memerlukan alat bantu, ya, di mana alat bantu itu adalah disebut sebagai drug interaction checker. Jadi kalau kita lihat definisi secara sederhananya, drug interaction checker memang adalah suatu alat bantu, ya. Untuk apa? Untuk membantu mendeteksi, untuk membantu mengidentifikasi terjadinya interaksi obat. Nah, drug interaction checker ini pada umumnya setiap atau semua tenaga kesehatan itu mampu mengakses ya. Namun kembali bahwasanya karena kita farmasi yang dianggap paling kompeten akan obat, maka tentunya kita pun juga harus mampu lebih baik dalam menggunakan drug interaction checker ini. Ya. Nah, karena apa menggunakan drug interaction checker juga bukan hanya kita tahu obatnya berinteraksi selesai, tidak seperti itu ya. Tapi kita juga harus mampu untuk memahami ya temuan atau telaah dari drug interaction checker. Nah, sehingga memang kita juga butuh kemampuan ya, butuh pengetahuan, butuh keterampilan untuk bisa menjadi bagian assessment dari hasil drug interaction checker-nya tersebut. Oke, nah apa saja sih drug interaction checker yang bisa kita pakai dalam mengidentifikasi interaksi obat? Sebetulnya ada banyak sekali ya. Nah, yang saya jelaskan di dalam perkuliahan ini mungkin hanya beberapa drug interaction checker yang sering dijumpai dan sering dipakai di beberapa fasilitas kesehatan, misalkan di rumah sakit ya, ataupun juga bisa di apotek. Nah, yang pertama di sini yang sering paling umum adalah drug interaction checker yang bernama stock list.
drug interaction. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai drug interaction facts atau disingkat DIF. Ada juga leksikon, ya, leksikon, ada juga Micromedex. Dan yang terakhir ini yang sedang tren, ya, ini adalah drug interaction checker yang berbasis website, ya. Ada Medscape, drugs.com dan RxList. Nah, kita kaji nanti satu-satu seperti apa sih ya tampilan dari drug interaction checkernya, seperti apa sih cara pengolahan atau cara identifikasi alat bantu ini untuk mengidentifikasi interaksi obat, bagaimana nanti kita bisa menarik kesimpulan ya atau bisa menginterpretasikan dari hasilnya. Nah, untuk memudahkan ya, di sini ada sebuah kasus, skenario kasus. Jadi, kita ingin mengetahui apakah dari skenario kasus ini terjadi terjadi interaksi obat ya. Jadi kita identifikasi interaksi obat yang terjadi pada pasien ini. Tuan ZM, 78 tahun, masuk rumah sakit dengan keluhan utama sesak nafas sejak 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Sesak bila jalan jauh, ya, kaki bengkak sejak 1 bulan yang lalu dengan disertai batuk. Kondisi saat masuk rumah sakit, tekanan darah 130/80 mm Hg, nadi 104 kali per menit. Pasien memiliki riwayat penyakit jantung dan riwayat pengobatan antara lain ISDN, spironolakton, furosemid, dan allopurinol. Hasil diagnosis dokter adalah pasien mengalami dekomkardis ya. Pasien dirawat 8 hari selama perawatan. Berikut profil pengobatan pasien. Nah, di sini kita bisa lihat ada 8 hari perawatan di mana setiap harinya itu diberikan obat yang ada yang sama dan ada yang berbeda ya. Kita bisa lihat di sini hari pertama sampai hari kelima seluruhnya mendapatkan 4 obat yaitu furosemid, spironolakton, ISDN, captopril, dan ceftriaxone. Pada hari ke-6 sudah tidak menggunakan ceftriaxone namun menggunakan fluimucil. Ya, kemudian hari ke-7 tidak menggunakan furosemid dan ceftriaxone, namun yang lain masih lanjut. Nah, pada pasien-pasien dengan kasus seperti ini kan pasien perawatan dirawat inap ya, maka identifikasi interaksi obatnya itu dimonitor dan dilakukan pada setiap hari perawatan. Ya, nah di sini karena hari ke-1 dan ke-5 itu obatnya sama ya kita cukup lakukan 1 kali karena dia obatnya sama. Tapi kalau terjadi perubahan regimen obat seperti hari ke-6 dan ke hari ke-7 ya, di sini ada obat yang hilang tapi ada juga penambahan obat, maka di sini juga perlu diakses interaksi obatnya. Gitu ya, itu kalau rawat inap. Nah, kalau rawat jalan bagaimana? Kalau rawat jalan cenderung lebih mudah ya, karena kan kalau rawat jalan itu based on resep yang diberikan dokter pada saat sakit tersebut. Nah, jadi lebih mudah. Kalau dirawat inap kadang setiap hari berganti itu bisa jadi terjadi perubahan obat, bisa penambahan atau pengurangan. Oke, nah jadi kita mau mengidentifikasi ya apakah obat, nah obat di sini kita gunakan yang 5 obat ini ya. Apakah dari 5 obat ini itu terjadi interaksi obat atau tidak? Ya. Nah, yang pertama kita gunakan drug interaction checker yang bernama Stocklist Drug Interaction. Ya. Tampilannya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah suatu e-book. Nah, ini kebetulan saya punya yang edisi 9. Mungkin ada adik-adik mahasiswa di sini yang memiliki edisi yang lebih baru, itu lebih baik ya. Nah, bagaimana tampilan Stocklist Interaction? Nah, kalau kita cari, jadi kalau dari kasus tadi kita identifikasi interaksi obatnya, kita cari di dalam Stocklist. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi dia berbentuk paragraf-paragraf dengan banyak narasi ya.
Nah, narasi ini sebenarnya adalah bukan tidak bermakna, tentu sangat bermakna karena narasi ini berisi tentang clinical evidence dari terjadinya interaksi obat pada obat tersebut. Ya, jadi karena dia adalah e-book, suatu sumber literatur yang tersier ya, jadi dia merangkum dari semua evidence base atau clinical evidence yang ada. Nah, sehingga memang nampaknya seperti ini ya, paragraf, narasi. Nah, ya, jadi selain ada clinical evidence di sini ada juga mekanismenya. Ya, jadi maksudnya mekanisme ini apa? Mekanisme di sini adalah mekanisme interaksi obat yang terjadi antara ACE inhibitor dengan diuretic loop. Lalu bagaimana manajemennya? Nah, di sini juga sudah diceritakan. Ya, jadi bagaimana kalau terjadi interaksi obat antara ini dan ini? Nah, maka yang harus dilakukan seperti ini. Nah, ini sudah disebutkan. Nah, ternyata juga untuk obat yang lain ditemukan interaksi obat yang lain juga. Ya, tadi ACE inhibitor dengan loop ya, diuretik. Nah, ini kebetulan dengan diuretik yang hemat kalium, spironolakton. Tadi kan juga pakai pasiennya ya. Sama, ada clinical evidence, mekanisme, dan manajemennya. Nah, dengan yang lain juga ada ya, ACE inhibitor dengan makanan, cephalosporin, karena tadi ada ceftriaxone di situ. Nah, itu juga bisa berinteraksi dengan diuretic loop. Nah, kita lihat di sini ya. Begitu pula juga interaksi antara diuretic loop dengan makanan. Nah, jadi apa kesimpulan dari Stokes drug interaction? Nah, kalau kita lihat tadi ya, ternyata dia itu karena berupa e-book dan berupa sumber literatur yang tersier, sehingga memang Stokes drug interaction itu punya beberapa kelebihan. Kelebihan utamanya tentunya dia adalah sangat lengkap ya, karena banyak sekali clinical evidence yang disertakan di situ. Sangat detail ya, kalau kita lihat tadi ya, cukup detail sekali, ada clinical evidence ini, manajemen ini, itu sangat detail sekali. Sehingga memang Stokes ini lebih cocok untuk belajar. Jadi kalau ada dari adik-adik mahasiswa di sini ingin mendalami ya tentang Stokes drug interaction, nah bisa menggunakan literatur ini. Nah, namun ternyata juga Stokes drug interaction juga punya beberapa kekurangan ya. Yang pertama apa? Tentunya kurang praktis. Ya, kenapa? Karena ya dia adalah sumber referensi tersier, ya, jadi tidak mudah membawa kemana-mana. Kemudian juga kita lihat tadi ya, karena sudah berupa paragraf-paragraf, nah membacanya itu kita tentunya membutuhkan waktu, ya kan? Karena terlalu banyak tulisan, terlalu banyak narasi di situ. Jadi memang kurang praktis. Yang kedua adalah karena saking sangat lengkapnya, maka informasi kadang cenderung tidak to the point. Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kekurangan dari Stokes. Kemudian kekurangan yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menjawab atau menyelesaikan kasus ya. Karena tadi alasannya dia terlalu naratif, ya terlalu panjang, terlalu detail. Nah, sehingga kita perlu membaca dulu, perlu memahami dulu, baru akhirnya bisa menjawab atau menyelesaikan kasus. Dan tentunya karena ini e-book ya, apalagi kalau untuk Stokes yang edisi baru itu biasanya rata-rata memang masih berbayar ya. Nah, sehingga tentu tidak murah. Ya, seperti itu tentang Stokes drug interaction. Nah, jadi pada pasien yang tadi, kalau kita menggunakan drug interaction checker, Stokes drug interaction, kita bisa baca tadi di manajemennya ya. Jadi manajemennya kalau ada interaksi ini begini seperti itu. Nanti bisa kita dalami pada saat diskusi. Oke, next yang kedua adalah drug interaction fact atau DIF. Nah, kalau tadi Stokes itu adalah suatu e-book ya. Nah, kalau DIF ini adalah suatu program ya, suatu software.
gitu. Jadi untuk memang mengakses atau mendapatkannya kita perlu menginstal dulu program ini ke dalam PC atau laptop kita. Nah, kalau sudah terinstall, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kebetulan saya punya yang edisi tahun 2009, jadi sudah cukup lama ya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa punya yang terbaru bisa menggunakan edisi yang paling baru. Ya, konsepnya sih biasanya hampir sama ya. Hanya ada memang penambahan-penambahan monografi interaksi obat di situ. Ya, ini adalah tampilannya dari software Drug Interaction Fact ya. Kemudian nah, pada saat tadi, kalau kita berbicara tentang Stokely, ya, bagaimana cara interpretasinya itu kan yang penting ya dari drug interaction checker itu outcome-nya itu adalah bahwa kita nanti akhirnya bisa menginterpretasi, bisa menelaah hasil dari interaksi obat itu untuk bisa menjawab kasus. Nah, kalau di Stokely itu kan lebih naratif tadi, yang detail tadi. Nah, kalau DIF proses interpretasi hasilnya itu tergantung pada kategori signifikansi dari interaksi obat yang terjadi. Jadi kalau kita ingat kembali ya, pada saat kuliah sebelumnya tentang pengantar interaksi obat, bahwa tidak semua interaksi obat itu bermakna secara klinis. Ya. Nah, hanya yang bermaknalah yang perlu kita monitor lebih ketat, yang perlu kita perhatikan lebih serius. Ya, kapan dia dikatakan mengalami signifikansi yang yang bermakna kalau bisa menyebabkan reaksi toksisitas, ya, atau yang bisa menyebabkan justru efek yang subterapi. Nah, di mana di situ ditentukan oleh beberapa hal ya. Ada yang disebut sebagai tingkat keparahan, ada yang disebut sebagai onset, ada juga yang disebut sebagai dokumentasi. Dokumentasi itu ketersediaan dari clinical evidence yang mendukung terjadinya interaksi obat tersebut. Nah, dalam DIF ya, interpretasi hasil itu ditentukan oleh kategori signifikansinya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa DIF itu memiliki 5 kategori signifikansi. Ya. Nah, kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5 ini memiliki tingkat keparahan yang berbeda dan tingkat dokumentasi yang berbeda pula. Ya. Nah, kalau pada kasus yang tadi kita mau selesaikan, bagaimana cara untuk mengecek ya, mengidentifikasi pasien ini ada interaksi obatnya atau tidak. Nah, maka kita cukup klik ya obat yang ingin kita lihat, kemudian kita lihat di obat itu di sini misalkan saya contohkan adalah captopril, jadi pasiennya kan pakai captopril. Nah, kemudian ada juga dengan makanan. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, ternyata dari captopril dan makanan memiliki signifikansi tingkat 2, di mana onset interaksi obatnya adalah cepat, ya, tingkat keparahannya adalah moderate atau sedang, dan dokumentasi yang suspected. Nah, apa efek dari interaksi obat ini? Nah, yang saya paling suka di sini adalah karena DIF ini sudah merangkum ya. Efeknya itu adalah bahwa ternyata efek antihipertensif dari captopril itu akan menurun dengan adanya makanan. Nah, jadi dia berinteraksi, ya kan? Dia berinteraksi dengan makanan. Efek yang dihasilkan adalah efek antihipertensinya menurun. Nah, bagaimana dia bisa menurunkan efektivitas antihipertensi? Karena melalui mekanisme penghambatan absorpsi pada saluran cerna. Ya, nah sehingga manajemennya ya kita bisa edukasi pasiennya di mana captoprilnya diminum 1 jam sebelum makan. Nah ya, jadi
kita bisa sudah mulai merasakan perbedaan dengan yang stock list tadi. Ya, kalau stock list memang kita perlu membaca dulu, perlu memahami dulu dengan baik-baik, kemudian baru bisa menjawab atau menyelesaikan kasus. Nah, tapi kalau di DIF, dia relatif lebih sederhana karena memang sudah terrangkum dengan jelas efek, mekanisme, dan manajemennya. Nah, kemudian di sini ada bahan diskusi, serta juga ada daftar-daftar pustaka yang menunjang dari telaah interaksi obat oleh DIF ini. Ini pada obat yang lain ya, loop diuretik, karena pasiennya pakai furosemid dengan captopril. Nah, ternyata juga berinteraksi. Signifikansinya berapa? Oh, ternyata signifikansinya 3. Efeknya seperti ini, mekanismenya seperti ini, manajemennya seperti ini. Nah, nih, yang kita note di sini adalah manajemen ya. Jadi harus dimonitor status cairan dan berat badan pasien yang menerima kedua obat ini. Ya kan? Karena kedua obat ini berinteraksi. Gitu. Nah, lalu apa kesimpulan dari DIF? Nah, tentunya sama seperti Stokely tadi punya kelebihan, punya kekurangan ya. Pada DIF kelebihannya adalah sama, lengkap ya, cukup detail walaupun tidak sedetail stock list. Informasinya lebih terstruktur, sistematik dan to the point. Nah, ya. Dan lebih cocok digunakan untuk praktik. Nah, sedangkan kekurangannya apa? Nah, di sini kurang praktis. Kurang praktisnya dari segi apa? Karena kembali yang tadi saya sampaikan bahwa DIF itu adalah suatu software yang harus diinstal dulu ke PC atau laptop kita ya. Nah, jadi itu cenderung kurang praktis. Tapi kalau sudah ada di laptop atau PC kita, itu memang mudah digunakan. Tuh ya. Kemudian juga nah, ternyata walaupun sudah lebih terstruktur dibandingkan stock list, dalam DIF juga sedikit lebih dibutuhkan waktu ya untuk menjawab atau menyelesaikan kasus. Karena apa? Karena di DIF ini kita harus mengeklik satu-satu obatnya gitu. Jadi tidak bisa kita langsung ketikkan nama obat lalu nanti keluar gitu. Biasanya kita tetap harus telaah satu persatu nama obat yang mau kita cek gitu ya. Dan tentunya tidak murah ya jelas karena dia adalah software ya. Tentu ada biaya di situ ya. Nah, makanya dia tidak murah. Oke, sekarang ke software ya ke drug interaction checker yang ketiga. Jadi yang ketiga ini disebut Micromedex ya. Nah, ini tampilan dari Micromedex-nya seperti ini. Nah, Micromedex ini sedikit mirip dengan si DIF ya. Nah, namun kelebihan dari Micromedex ini sudah bisa diinstal juga di Android ya, di HP-HP Android secara free. Gitu. Kalau yang tadi kan masih berbayar ya karena dia adalah software. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari kategori signifikansinya, kalau tadi di DIF itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di Micromedex ini ada 5 juga, namun kategorinya 0 sampai 4. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kategori inilah yang nanti akan menentukan manajemen dari interaksi obat yang harus dilakukan. Oke, kita kembali ke contoh kasus ya. Nah, di Micromedex ini, jadi dia lebih simple dibandingkan yang DIF. Kalau DIF tadi kan kita harus tetap klik satu-satu obatnya ya, lalu kita baru checking. Tapi kalau di Micromedex, tampilan kita lihat dulu tampilan sebelah kiri ya. Nah, jadi pada saat kita ingin mengeklik tentang drug interaction checker, akan selalu dimulai dengan tampilan seperti ini.
Jadi kita diminta untuk enter drug name, menuliskan nama obatnya, dan tentunya nama yang ditulis di sini adalah nama dalam bahasa Inggris ya. Nah, ya udah kita tuliskan apa obat-obat yang kita pengen tahu. Nah, kita tuliskan di sini. Ya, ada furosemid, ceftriaxone, isosorbid dinitrat, captopril, dan spironolactone. Jadi kalau sudah ditulis, tampilannya akan berubah menjadi sebelah kanan. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung klik View Interaction. Ya, kita klik View Interaction. Nah, maka tampilan awalnya seperti ini, ya. Nah, kita klik yang bentuk seperti segitiga ini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini contohnya adalah captopril dan furosemid. Tadi keparahannya adalah moderate, onsetnya rapid, ya, documentation-nya good. Nah, apa yang terjadi dari dua obat ini dijelaskan bahwa dua obat ini itu ya bisa nih menghasilkan efek yang concurrent ya. Jadi ACE dan loop diuretik dapat menghasilkan hipotensi postural. Nah, bagaimana manajemennya? Nah, ini sudah disebutkan di sini ya. Jadi, jika memungkinkan, hentikan penggunaan diuretik terlebih dahulu 2-3 hari selama penambahan ACE inhibitor ya. Itu. Kemudian ada beberapa hal yang juga harus dimonitor di sini terkait penggunaan kalau memang harus digunakan keduanya ya. Hipotensinya, status cairannya, berat badan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, nah isinya cuma hanya sebatas ini. Efeknya itu, manajemennya ini. Dan dia juga tidak disertai daftar referensi yang dia gunakan. Tuh, jadi hanya berisi itu. Tidak gratis ya. Awalnya dulu Micromedics memang tidak gratis, tapi belakangan ini sudah gratis ya dan sudah bisa di-download di aplikasi HP Android. Oke, nah sekarang ada juga yang keempat. Nah ini yang tadi saya bilang ini sudah mulai sangat berkembang ya sejak tahun 2000-an, yaitu adalah drug interaction checker berbasis website. Ada 3 ya, ada Medscape, drugs.com, dan RxList. Nah, Medscape tampilannya seperti ini ya, kalau kita lihat. Nah, ini nanti penggunaannya itu mirip dengan si Micromedics tadi. Nah, jadi kita tinggal mengisikan obat ya atau senyawa apapun dalam bahasa Inggris untuk kita identifikasi terjadi interaksi obat atau tidak. Oke. Nah, pada Medscape juga mirip dengan yang sebelum-sebelumnya ada 5 kategori signifikansi. Hanya berbeda kategorinya saja ya. Kalau yang tadi yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5 di DIF. Kemudian di Micromedics ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah kalau di Medscape dia tidak pakai 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia langsung menggunakan kategori ya. Non, minor, signifikan, serius, atau contraindicated. Nah, ini ya, jadi kalau yang tadi, tampilan awal yang tadi, nah kita isi dengan nama-nama obatnya, tampilannya jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita search tentang interaksi obatnya, muncul identifikasi obat menurut Medscape. Ya, kita lihat, oh, captopril dan furosemid ternyata berinteraksi. Mekanismenya apa? Mekanismenya adalah mekanisme interaksi obat farmakodinamik yang berupa efek sinergis. Sehingga harus digunakan dengan perhatian dan monitor. Monitor apa? Ini monitor terjadinya resiko hipotensi akut dan insufisiensi renal. Tuh, dan sama dengan yang lain. Nah, kalau dia interaksi obatnya adalah minor, ya, dia juga akan bilang, oh minor loh, memang berinteraksi, interaksinya meningkatkan toksisitas furosemid dengan mekanisme farmakodinamik, ya, tapi minor.
Nah, sehingga tetap perlu kita monitor ya, terutama resiko terjadinya nefrotoksisitas. Gitu. Jadi pada Medscape ini mirip dengan Micromedex tadi, tapi jauh lebih ringkas ya. Nah, bagaimana dengan yang lain, website base yang lain? Contohnya di sini adalah drugs.com. Tampilannya mirip seperti Medscape ya, sama juga kita diminta untuk langsung menuliskan nama obat yang mau kita identifikasi interaksi obatnya. Jadi nama tulisan di sini itu ditulisnya bukan semua langsung ya, tapi satu persatu. Jadi misalkan furosemid, AD, kemudian tulis lagi spironolactone, AD, ceftriaxone, AD, gitu. Jadi satu persatu nulisnya. Nah, kalau drugs.com seperti apa? Nah, perbedaannya adalah drugs.com ini bisa menyediakan informasi interaksi obat tidak hanya pada tidak hanya untuk tenaga medis profesional. Jadi dalam tampilan drugs.com akan muncul dua pilihan di sini, yaitu pilihan pertama adalah informasi yang untuk konsumen dan ada informasi yang memang untuk profesional. Ya, jadi kalau untuk konsumer ini orang masyarakat umum atau orang awam bisa gunakan, tapi kalau kita adalah seorang tenaga kesehatan, kita gunakan yang profesional. Jadi kita klik profesional. Nah, dia akan muncul signifikansi mirip dengan yang lain. Nah, pada drugs.com di sini hanya ada 4 ya, non, minor, moderate, dan major. Dan tampilannya seperti ini ya. Kita bisa melihat, oh ini loh identifikasi interaksi obatnya ketemu ini. Nah, mekanismenya gimana, efeknya bagaimana dijelaskan di sini. Dan manajemennya seperti apa juga dijelaskan. Dan uniknya dia memiliki reference. Jadi mirip dengan Stokely dan DIF ya. Jadi lebih detail dibandingkan Medscape, dibandingkan Micromedex ya. Namun tetap juga ringkas, praktis karena juga langsung menunjukkan tingkat keparahan dari interaksi obat tersebut. Nah, ini contoh yang lain juga ya. Jadi di kasus pasiennya tadi, kalau kita assess, identifikasi ada beberapa interaksi obat yang bisa terjadi. Terakhir adalah RxList. Nah, ini juga website base. Tampilannya mirip dengan Medscape dan drugs.com ya, sama juga kita diminta untuk menuliskan nama obat. Nah, berbeda adalah di kategori signifikansinya ya. Ada contraindicated, serious, significant, dan minor. Nah, artinya apa? Kadang kalau kita ikuti dari awal tadi, berbagai macam drug interaction checker itu memiliki kategori signifikansi yang berbeda-beda. Dan kategori signifikansi itulah yang menjadi parameter atau tolak ukur kita dalam menilai ya, dalam menilai efek dari interaksi obat itu separah apa, dalam menilai nanti tindakan manajemennya itu harus secepat apa dan sebesar apa, seperti itu. Manajemennya itu ya. Nah, dari ketiga tools tentang website base, jadi kelebihannya tentunya adalah lengkap ya. Lengkap terutama tadi drugs.com ya, bahkan bisa sampai dia juga menjelaskan hingga ke reference-nya. Nah, itu praktis karena dia bisa diakses di mana-mana, yang penting ada jaringan internetnya, bisa ya, mau pakai laptop atau PC di mana saja bisa, mau pakai HP pun juga bisa, tinggal akses karena dia adalah website base. Karena praktis, dia cepat dalam menjawab atau menyelesaikan kasus ya, sehingga lebih cocok digunakan untuk praktek dan gratis ya. Gratis tadi karena ya tadi dia hanya berbekal jaringan internet saja ya, dan jaringan internet saat ini juga banyak yang free kan. Tuh. Kekurangannya apa? Kurang detail.
Nah, kalau kita bandingkan dengan Stockly tentu jauh ya. Stockly itu sangat lengkap sekali. Nah, sehingga memang website BIS ini hanya berisi keywordnya saja, konsep-konsep yang memang penting dalam mengidentifikasi interaksi obat. Kemudian informasi hanya sebatas mekanisme dan rekomendasi penata laksanaan. Ya, ini jelas ya, kalau memang dibandingkan dengan Stockly itu jelas jauh. Nah, sehingga dari beberapa drug interaction checker ya, kita juga harus bisa bijak. Nah, ya, harus bisa bijak nantinya kapan kita perlu menggunakan drug interaction yang A, kapan yang B, kapan yang C, dan kapan yang D. Oke, nah lalu bagaimana dengan kasus COVID-19 ya yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia? Nah, ini juga banyak penelitian-penelitian tentang interaksi obat ya. Karena kan pasiennya itu banyak sekali menerima obat ya, tidak hanya obat, suplemen, herbal dan lain sebagainya untuk bisa menunjang penyembuhan pada COVID-19. Nah, untuk drug interaction checker pada kasus COVID-19 itu memang masih bisa berubah-ubah ya. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa pandemi COVID masih sedang berjalan juga ya, dan ketersediaan clinical evidence itu masih terbatas ya, masih terbatas dan masih berjalan. Nah, kadang-kala kalau masih berjalan itu bisa berubah-ubah. Hari ini bilang A, hari besok bilang B, itu bisa seperti itu. Kemudian ada juga karena masih berubah-ubah tadi juga banyak sekali update tentang tata laksana terapi ya. Tata laksana terapi awalnya menggunakan obat ini, beberapa bulan lagi berubah menjadi yang ini, beberapa bulan lagi berubah menjadi ini. Gitu. Jadi juga akan mempengaruhi profil obat yang diberikan pada pasien-pasien COVID. Kemudian dipengaruhi juga oleh derajat keparahan penyakit ya. COVID-19 kan terbagi menjadi beberapa derajat keparahan ya. Belum lagi nanti dipengaruhi juga oleh komorbid pasien dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk drug interaction checker kasus COVID itu sudah dikelola ya. Di sini ada melalui suatu organisasi di mana di sini menjadi rujukan praktisi-praktisi seluruh dunia untuk melihat adanya interaksi obat terkait kasus COVID-19. Ya, ini nama webnya www.covid19druginteraction.org. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada obat utama, lalu ada co-medication-nya apa. Nah, sehingga kemudian di sini juga bisa terlihat nanti ada nggak interaksi obatnya. Nah, ya. Nah, ini biasanya sudah ada obat-obat yang memang menjadi salah satu terapi dalam COVID-19. Ya. Tuh. Silakan nanti kalau ada yang tertarik bisa dibuka website-nya. Oke, terakhir ya, take home message dari perkuliahan kita tentang drug interaction checker di sini adalah bahwa sekali lagi drug interaction checker itu hanyalah sebagai alat bantu ya. Alat bantu untuk apa? Alat bantu untuk mengidentifikasi interaksi obat sehingga kita bisa tahu next step-nya apa. Oh, kalau ada interaksi obat yang begini, kita harus monitor begini. Atau oh, ternyata pasiennya mengalami ini dan hal ini tuh adalah salah satu bentuk interaksi obat ya, efek dari suatu interaksi obat. Nah, kita akan tahu, oh ternyata kita harus bersikap seperti ini, kita manajemennya harus seperti itu, kita harus selesaikan dengan cara ini, dan seterusnya. Nah, hal yang paling penting yang harus diperhatikan dalam manajemen interaksi obat adalah perhatikan signifikansinya. Ya, hampir semua drug interaction checker pasti memiliki signifikansi klinis terjadinya interaksi obat itu. Jadi kita bisa menilai signifikansi yang mana yang memang harus kita prioritaskan. Gitu ya kan? Karena signifikansi itu umumnya memang selalu dipengaruhi oleh tingkat keparahan interaksi obatnya. Yang kedua adalah onset ya, mula terjadinya.
semakin cepat, nah semakin cepat terjadi interaksi obat itu kan yang semakin memang kita harus monitor lebih bagus, lebih ketat ya, lebih fokus gitu. Karena lebih cepat terjadinya kan gitu. Serta mekanisme. Nah, mekanisme ini seperti yang kita bahas sebelumnya kan ada yang di tingkat farmasetik, farmakokinetik atau farmakodinamik. Dari mekanisme kita akan bisa tahu, kita bisa melakukan manajemen yang seperti apa ya. Kita bisa modifikasi fase-fase absorpsinya mungkin ya, distribusinya dan seterusnya. Kemudian cek referensi lebih lanjut. Jadi kita itu boleh menggunakan lebih dari satu drug interaction checker kalau memang kita merasa drug interaction checkernya itu terlalu ringkas, kurang detail misalkan ya. Jadi boleh kita cek referensi lebih lanjut. Boleh kita cek bahkan misalkan menggunakan sumber referensi yang primer gitu ya, lebih utama, itu boleh juga. Kemudian, nah yang paling penting juga adalah tidak ada alat bantu interaksi obat yang sempurna. Jadi dari beberapa interaksi obat tadi yang sudah saya kenalkan ke adik-adik mahasiswa, itu semuanya itu bisa saling melengkapi. Ya, karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Jadi untuk menyempurnakan adalah bisa dengan cara saling menggunakan bisa menggunakan lebih dari satu drug interaction checker. Jadi bisa saling melengkapi satu sama lain. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian untuk perkuliahan kita pada topik drug interaction checker ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas keterbatasan saya dan kita akan bertemu di sesi diskusi selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.